Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Tadi habis pembelajaran siapa? Jam kosong. Oh, jam kosong. Gurunya kemana? Rapat. Oh, rapat. Oke. Kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ayo. Duduknya tolong. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, bisa dibantu? Saya, Bu. Ketua kelasnya. Silakan. Siap. Pada mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Kenapa? Oh gitu, oh, ya. Nanti diinfokan ya. Saya absen dulu ya. Abdul Rajab. Din. Devi Pancasari. Dwi Irmawati. Saya, Bu. Oke. Hadir semua ya di sini ya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, kita menggunakan ice breaking dulu ya, biar ibu ini ingin mengetahui kekonsentrasian kalian. Kalian masih konsen apa enggak? Takutnya kan kalian nanti kalau waktu materi kalian tidak konsen. Oke, kita berdiri dulu yuk, berdiri semua, berdiri. Iya, biar kalian itu tidak capek, tidak pusing. Ayo naik, berdiri semua. Ini berhadapan ya, berhadapan gini, berhadapan. Biar tahu nanti temannya kalau ada yang salah. Iya, berhadapan gini. Ayo. Berhadapan ya, gini. Gini loh, masa kamu kayak anak TK? Ayo. Bisa di belakangnya biar tidak panjang-panjang ya, bisa di belakangnya. Bisa di belakangnya. Sudah ya? Terlalu panjang, di belakangnya aja, di belakangnya. Di belakang. Kamu di belakang. Ya, di belakangnya. Dengarkan aba-aba dari ibu ya. Telapaknya gini semua. Telapaknya. Tangannya. Yang belakang, halo. Sudah. Ayo. Nanti ibu bilang hidung, itu harus hidung ya. Nanti kalau ya memegang hidung. Nanti kalau ibu bilang kepala, ya memegang kepala. Oke? Harus fokus dengan apa yang ibu ucapkan. Nanti kalau dilihat temannya ya, kalau temannya ada yang keliru langsung ditunjuk aja. Siap? Siap. Oke. Yang belakang tolong didengarkan, ayo. Oke, Bu. Tangannya gini semua. Oke, sudah. Pegang telinga. Siapa? Ayo sini. Langsung, ayo maju. Ayo Andika maju. Ayo, praktekkan sama temenmu. Ya, ayo kami yang praktekkan. Ayo langsung masuk, langsung ikut. Telinga. Ayo. Batu. Agak dipercepat biar temannya konsentrasi atau enggak.
enggak. Ayo lagi. Berarti aku Munir cekel dah. Ya, ayo. Oh, udah ngerti lah itu. Ya. Teman-temanmu yang menuruti omonganmu, ayo. Lagi, ayo tangannya lagi. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ayo lagi. Lebih konsentrasi. Ayo maju. Ayo lagi kalau bisa cari cewek ya. Kalau bisa cari cewek. Biar seru. Alis. Agak dipercepat. Ayo maju Anggi, maju. Oke, sudah ya. Kasih tepuk tangan dulu ya. Berarti kalian tuh konsentrasi semua. Yang belum kamu di depan. Jadi anak 3 ini masih belum konsentrasi. Kita kasih hukuman apa? Joget. Terus apa lagi? Ayo. Nyanyi. Jangan. Ya, nyanyi aja ya. Disuruh nyanyi apa ini? Hah? Ya, wes, terserah kalian aja wes. Ayo mau nyanyi apa? Bertiga ini lah. Harus sama-sama. Ayo. Kasih tepuk tangan dong. Kamu dari mana? Bentar. Berdiri sini. Loh. Ayo sini sama temennya. Karena kamu telat. Ayo, Mas, telat, Mas. Ayo langsung berdiri. Nyanyi juga sama temennya. Ayo sama temennya ini diajak, kan kasihan kalau sendirian. Ayo lagi. Harga Pancasila. Foto ayo. Harus sama-sama. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Dulu ya. Terima kasih ya. Oke, sudah konsentrasi semua? Kita masuk ke materi ya. Ayo, nggak boleh rame ya. Tolong duduk semua yuk. Oke, kali ini materinya Ibu jelaskan tentang pembangunan ekonomi. Yang kemarin kan sudah pertumbuhan ekonomi ya? Nah, yang sekarang pembangunan ekonomi. Jadi, jika Ibu menjelaskan, kalian harus memperhatikan karena nanti pasti Ibu kasih tugas ya. Tolong diperhatikan. Gak boleh rame. Pembangunan ekonomi. Sini ya.
sebelum memasuki ke materinya, Ibu di sini yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dapat membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, pengertian umum dari pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Jadi, yang pertama, pembangunan ekonomi, proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan impact. Dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini adanya perubahan struktur ekonomi dan juga diperhatikan terhadap pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan ekonomi ini, itu pertumbuhan yang difokuskan hanya kepada kenaikan PDB. Ada yang tahu apa kepanjangan dari PDB? Pintar sekali ya anak-anak saya. Pada pertumbuhan ekonomi ini kan itu difokuskan hanya kepada kenaikan PDB ya. Itu apa namanya? Nah, tanpa sebentar. Ini kepencet ya, loh. Nah, kan difokuskan hanya kepada kenaikan PDB tanpa memperhatikan adanya pertumbuhan ekonomi dan juga adanya perubahan struktur ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi sendiri, pembangunan ekonomi ini benar juga kenaikan PDB juga, tetapi itu harus melebihi besar tingkatnya pertumbuhan penduduk. Ngerti? Itu kan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB dari tahun ke tahun tidak memperhatikan persentase pertumbuhan penduduk. Kalau pembangunan ekonominya, kenaikan PDB dari tahun ke tahun lebih besar dari persentase kenaikan penduduk. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan impact. Kalau pembangunan ekonominya, kenaikan PDB disertai perubahan struktur ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDB tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan. Selanjutnya, pembangunan ekonominya, kenaikan PDB disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonominya menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Kalau pembangunan ekonominya menekankan peningkatan kemakmuran. Selanjutnya di sini perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Seperti contohnya sekarang kan banyak pengangguran ya. Pengangguran, kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun di sini program perencanaan pembangunan ekonomi. Yang tadi kan yang pertama pengentasan kemiskinan, dan yang kedua riset dan pengembangan pertanian, dan yang kedua perencanaan keluarga, dan yang ketiga kebijakan ketenagakerjaan, dan yang keempat meningkatkan kemajuan teknologi lokal, dan yang kelima
keenam, pengembangan kewirausahaan. Dan yang ketujuh, analisis proyek investasi. Nah, di sini ada pun ciri-cirinya. Ciri-ciri pemerataan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mencapai perkembangan sosial ekonomi. Contohnya, kenaikan PDB, nah, kenaikan PDB, pertumbuhan PDB yang semakin menaik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga, mengadakan perubahan struktur ekonomi atau diversifikasi ekonomi. Contohnya, struktur ahli waris, struktur ahli waris, perubahan ekonomi industri. Dan yang selanjutnya, perluasan kesempatan kerja. Contohnya, membuka lowongan kerja, ya kan? Itu memperluas kesempatan kerja. Pemerataan pembangunan. Jadi pengembangan ini hanya difokuskan daerah-daerah perkotaan, dan itu tidak hanya harus diratakan di daerah-daerah terpencil. Contohnya itu di luar Jawa ya. Contohnya di luar Jawa. Ya, gitu. Selanjutnya, pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Dan selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi agar anggaran tersebut tidak mengalami krisis ekonomi. Adapun di sini fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang kedua, perkiraan potensi, prospek, hambatan serta risiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Dan yang ketiga, kesempatan untuk memilih yang terbaik. Dan yang keempat, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang kelima, standar pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya di sini Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu per kelompok. Dan jadikan 4 kelompok. Di sini siswanya ada berapa? 30. Ya, yang sekarang aja ada berapa? 28. Nah, 28 itu dibagi jadi 4 kelompok. Ayo, silakan. Ibu apa kalian yang memilihkan? Hah? Oh, berhitung aja. Berarti jadi 6 orang ya? Berhitung sampai 6 aja. Iya, kan 4 kelompok. Satu kelompoknya kan ada 6 orang. Oh gitu, ya dah. Ayo berhitung aja. Dari sini. 1, 2, ayo. Kamu belum? Tadi 2, 3. Oke. 4. Langsung membentuk kelompoknya yang tadi 1 sendiri. Gini ya, Ibu tidak menyebutkan kelompok 1, 2, 3, 4-nya karena nanti di sini di soal ini ada nama kelompoknya tersendiri. Jadi sekarang membentuk kelompok aja 4 kelompok. Ayo silakan. Yang 1. Ya, 1, 2, 3, 4. Cepat. Cepat.
Sudah? Sudah. Jika sudah, setiap kelompok maju satu orang. Perwakilan saja. Ayo. Sudah ya, 4 ya. Di sini sudah ada nama kelompok dan soalnya. Oke, nama kelompok. Iya. Nomor kelompok. Iya, nomor kelompok. Pilih wes. Gak boleh berebut. Sudah, kembali ke duduknya masing-masing. Dengarkan Ibu jelaskan ya. Sudah? Sudah? Ya, tolong didengarkan ya. Nanti itu soalnya dijawab, Ibu kasih waktu 5 menit. Yang dahulu nanti Ibu kasih hadiah. Oke? Ya, terserah kamu. Dicatat boleh, secara lisan juga boleh. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh langsung lihat apa saja lo ya. Oke, sekarang dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Gak boleh rame, yang kerja tangannya, bukan mulutnya. Yang sudah langsung maju, ayo. Yang sudah langsung maju, 1, 2, 3, berarti 4. Ayo urut aja. Nah, bentar. Bu, gak sepatuan, Bu. Gak apa-apa, Bu. Anu sepatunya. Bisa. Kamu gimana sih? Sudah? Ya, langsung pakai mic aja. Ayo, Jawab Bu sekarang Bu. tahun depan. Oh, tahun depan. Pertanyaannya. Untuk kelompok 3, pertanyaannya gambarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Jawabannya menurut kelompok kami, yang pertama yaitu sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam itu ada ketersediaan dan pemanfaatan SDA seperti minyak, gas alam, logam, pertanian, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua ada infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi yang efisien, sistem telekomunikasi yang canggih, listrik yang handal, dan fasilitas pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja dan pendidikan. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang keempat ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang baik dan berkelanjutan memiliki dampak besar terhadap pembangunan ekonomi. Yang kelima, pasar dan perdagangan. Yang keenam, inovasi dan teknologi. 7, stabilitas politik dan keamanan. Selesai. Sudah. Gimana teman-teman? Bisa diterima? Bisa. Oke. Selanjutnya? Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Pertanyaannya, bagaimana infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Infrastruktur yang baik dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sini ada cara infrastruktur yang baik. Di sini ada beberapa cara agar infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan konektivitas infrastruktur yang baik seperti jalan tol, jaringan rel, pelabuhan. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Yang ketiga, stimulasi investasi. Yang keempat, mendorong sektor pariwisata. Yang kelima, peningkatan efisiensi produktivitas. Sudah, Bu. Gimana teman-teman? Apakah bisa diterima? Bisa. Oke. Saya dari kelompok 1
ingin menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Peran pemerintah ialah membantu menata struktur pertumbuhan ekonomi serta mengawasi perkembangan ekonomi negara sehingga pertumbuhan dalam negara tetap stabil. Selanjutnya pertanyaannya nomor 2. Bagaimana kebijakan ekonomi yang tepat dan tindakan pemerintah yang efektif dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara? Yang pertama yaitu mengenai stabilitas makroekonomi, di mana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang menjaga stabilitas makroekonomi seperti menjaga inflasi tetap rendah, mengendalikan defisit anggaran, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, kebijakan fiskal, di mana pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Yang ketiga, kebijakan moneter. Bank sentral dan dukungan pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengatur suku bunga, jumlah uang yang beredar. Terima kasih, Bu. Gimana teman-teman? Bisa diterima? Oke, lanjut. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya, yaitu mengapa pendidikan yang berkualitas dan berketerampilan yang relevan sangat penting dalam mengembangkan ekonomi suatu negara. Nah, menurut kelompok kami yaitu pendidikan yang relevan akan membantu mendorong perkembangan perkembangan kualitas masyarakat, di mana indeks pembangunan manusia ini akan terbantu dengan adanya pendidikan, yang mana ini akan mendorong pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Ya, begitu saja dari saya. Oke, gimana teman-teman? Bisa. Jadi jawabannya semua itu benar. Semua itu benar. Terima kasih. Sebentar ya, Ibu kasih hadiah buat kalian supaya kalian tuh tetap semangat ya. Nggak boleh berebut, harus tertata. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau, harus tertata saja dulu. Iya, nanti foto, oke? Ayo. Harus baris. Ibu nggak suka kalau berebut, itu nggak suka. Sebentar, tidak boleh lihat-lihat. Kamu tidak boleh. Karena yang lebih bagus jawabannya itu Fitria. Iya, karena dia itu tidak melihat HP. Ini buat kamu. Ini kamu. Tapi itu Bu. Ayo. Ya, ini ambil satu. Loh, ini buat temennya, nggak boleh serakah. Ayo, satu-satu. Sudah ya? Sudah. Kalian duduk. Ini Diva, buat kamu. Ya sudah, ayo. Duduk. Nggak usah foto, nggak apa-apa, ayo. Duduk dulu. Gak boleh dimakan sekarang, nanti ya, nanti kalau sudah pembelajaran. Sudah ya, tolong dengarkan. Minggu depan Ibu kasih ada ulangan ya tentang pembangunan ekonomi. Jadi tolong belajar di rumah. Ngerti? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa? Ulangan tulis. Jadi kalian harus belajar tentang materi yang Ibu jelaskan ini. Oke? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk ulangannya sudah jelas? Oke. Karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, tolong didengarkan ya. Gak boleh makan sekarang. Dimakan nanti. Ayo. Ibu nggak suka. Nanti minggu depan Ibu nggak akan kasih hadiah lagi. Ayo tolong dengarkan ya.
Karena ini sudah jelas semua kan ya? Sudah jelas. Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jadi sekarang tolong dibacakan kesimpulannya. Diva boleh? Bentar, ini. Kapel. Pembangunan ekonomi sering menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan serta menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan. Konsep pembangunan berkelanjutan dianggap menjadi jawaban atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan distribusi pendapatan. Baik, terima kasih. Jadi itulah kesimpulannya. Sudah ya? Gak ada yang mau ditanyakan lagi ya? Oke. Ya, sama-sama. Itu rezeki kalian ya dari saya. Semoga rezekinya Bu Guru makin bertambah. Amin. Terima kasih ya. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada salahnya, Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa belajar untuk minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.